Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Maulana. Adik-adik bisa panggil saya Bapak Haikal atau Bapak Lana. Saya hari ini menggantikan Bapak Iqbal di pelajaran akidah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa. Pembacaan doa akan saya tunjuk kepada Burhan. Dipersilakan. Sudah kita berdoa. Sebelum kita mulai ke pelajarannya, alangkah baiknya saya untuk mengabsen kepada Edi Hermawan, hadir Ustaz. Aulia Rahman, Ramadan, Nadir Firjatullah, Sohibul Burhan, Muhammad Ilyas, absen terakhir Muhammad Rudiano. Izin kan? Oke. Ada yang tahu kan kita mau ngomong apa hari ini? Bapak Iqbal nggak ada kasih tahu kan? Oke. Baiklah. Jadi hari ini kita akan mempelajari akhlak terpuji dari Nabi dan Rasul. Ada yang tahu enggak 4 sifat ini? Sebut. Sidik, amanah, baik, Apa artinya? sidik, jujur, amanah, ibadah, baik, cerdas. Baiklah. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan tentang hal terpuji dari Nabi Sidik, yaitu jujur. Yang pertama, Jujur. Sidik itu memiliki arti jujur. Ya, seperti yang ada di sini sama jujur, yaitu artinya tidak berbohong. Artinya lagi apa? Ada yang tahu tidak? Tidak berdusta. Baik, sama saja. Menyampaikan apa adanya. Apalagi menyampaikan apa adanya. Apa itu? Ompreng MBG Pak. Wow, Bapak belum dapat menyampaikan apa? Apa adanya. Adanya. Apa lagi? Ada yang tahu lagi ya? Menyampaikan kebenaran tentang Tablik itu tablik. Salah ya? Belum kita belum sampai sana. Nah, jadi
Sidik jujur itu artinya seperti yang teman-teman bilang tadi, tidak berbohong, menyampaikan apa adanya, dan tidak berdusta. Nah, dari semua tiga hal yang adik-adik sampaikan tadi, adakah yang sudah pernah melakukan ini? Ada. Nah, ceritakan. Jadi saya tadi sebelum kesini sudah janji kawan-kawan datangnya jam 8, tapi saya agak terlambat sedikit karena mandi, karena belum mandi tadi. Jadi saya bilangnya itu sejujur-jujurnya gitu. Ada berdusta. Oke. Satu orang lagi saya ingin, Ilyas. Ceritakan hari ini kejujuran Anda. Oke, jadi sebelum berangkat ke sini saya mencuci piring dulu. Jadi bilang ke teman-teman untuk sebelum berangkat ke sini saya mencuci piring dulu. Beri aplaus dulu pada teman-teman. Alhamdulillah. Teman-teman, saya harap semuanya bisa melakukan kejujuran yang sama seperti dua teman kita, Rama dan Ilyas. Itu suatu hal yang sangat saya apresiasi sebagai guru, karena yang saya tahu orang-orang jujur itu sekarang lumayan langka, teman-teman. Orang cerdas, oke. Mungkin agak jauh kita kesini tapi belum. Banyak orang cerdas tapi kurang orang jujur. Kita lebih memerlukan orang jujur untuk sekarang daripada orang cerdas. Itu saya bilang. Oke. Nah, contoh orang jujur ya. Seperti yang tadi juga si Rama bilang. Ini yang pernah saya rasakan lah tentang jujur. Contoh yang pertama. Dari contoh pertama, yaitu mengatakan nilai ulangan yang didapat kepada orang tua. Adakah yang pernah begini kepada orang tua? Atau sebaliknya, adakah yang pernah berbohong kepada orang tua tentang nilainya? Tidak pernah berbohong. Oh, pernah berbohong. Waduh, kenapa tuh? Nilainya jelek, Pak. Padahal udah dibagi tapi bilang akan dibagi. Ya sudah. Jadikan pelajarannya, jangan diulangi lagi. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Masih kecil juga kan kemarin? Oke, nggak apa-apa. Nah, contoh kedua, sesuai yang dibilang Edi tadi. Contoh kedua, mengakui kesalahan yang dilakukan. Seperti yang dibilang Edi tadi. Masya Allah, berikan aplaus kepada Edi. Oke. Apakah ada yang ditanyakan tentang sidik tadi, sifat sidik jujur? Oke, apa? Kapan kita bisa atau bohong begitu, Pak? Gimana? Apa ada saatnya kita itu boleh berbohong atau tidak jujur begitu, Pak? Jadi, mohon maaf Bapak agak ngantuk karena memang cuacanya lagi rada-rada dingin, tiba-tiba panas. Nah, biasa Banjarmasin. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, kapan kita boleh berbohong? Ya, seperti ini, Pak. Siapa itu? Waalaikumsalam.
sifat jujur, mengakui kesalahan yang dilakukan beliau. Nah, beri apresiasi senang sekali. Oke, jadi pertanyaan tadi, kapan waktu untuk kita berbohong? Apakah boleh kita berbohong? Nah, jadi, oke, ini sifat Nabi Muhammad jujur. Kita tidak bisa untuk menjadi Nabi Muhammad. Kita tidak bisa untuk selalu jujur di setiap saat. Bahkan Nabi Muhammad pernah di suatu ketika, di suatu saat beliau berbohong. Tetapi ada alasan tersendiri, karena untuk kebaikan. Misal, kalau Nabi Muhammad saya kurang tahu bohongnya kenapa. Saya lupa juga. Saya bukan orang SKI, saya orang-orang. Jadi kalau contoh nyatanya, di mana saat kita untuk berbohong, apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang berguna bagi kemaslahatan umat atau kemaslahatan keluarga. Nih, contohnya mungkin saya di keluarga saya misal lagi, kan saya di waktu dulu saya kuliah, saya kan kuliah di Jakarta. Saya kuliah di Jakarta dulu dan orang tua lagi di Kalimantan Timur. Nah, jadi misal saya sedang lagi sakit, lagi teleponan, lagi sakit, tapi saya sengaja gitu nggak bilang kalau saya ini sakit ke ibu saya. Kenapa? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Nah, itu dia alasannya. Supaya orang rumah itu tidak khawatir, supaya orang tua itu tenang hatinya, tidak was-was, tidak banyak pikirannya. Soalnya banyak pikirannya banyak penyakit. Nah, jadi ya saya menahan lah untuk biar tidak semuanya untuk dikasih tahu, tidak semuanya itu harus jujur kepada orang-orang. Jadi harus ada yang kita sembunyikan, harus ada yang kita ya berbohong kecil-kecilan lah. Tapi bukan untuk ya jelek bohongnya. Boleh-boleh saja. Mungkin itu. Masih bakal. Oke, ada lagi kan yang ingin ditanyakan tentang jujur? Sudah. Oke. Saya hapus saja ini ya. Jadi kita lanjut ke amanah, yaitu dapat. Kau ulang kau bernyanyi ya kalau ulang. Kita lanjut ke amanah. Ada yang tahu artinya amanah? Percaya. Oke. Pegang. Oke. Jadi amanah itu artinya berarti kita sabar. Artinya tadi apa? Dapat dipercaya. Selain itu Mana? yang benar itu. Selain itu tidak berkhianat. Oke. Selanjutnya, ayo. Sudah tahu? Oke. Jadi amanat itu artinya dapat dipercaya, tidak berkhianat, tidak berdusta kepada kawan. Maksudnya jika kita diberi janji, jika kita diberi jika kita diberi kepercayaan, nah, jika kita diberi kepercayaan, kita tidak khianat, kita tidak
Dulu start, oke. Nah, ini untuk contohnya ya, contoh pertama. Menjaga barang titipan. Tadi apa tadi? Parit. Nah, apa tadi lagi? Perang apa lagi? Nah, perang Uhud, beliau ngapain? Bilang di sebuah gunung. Dikepung, di bawah gunung. Nah, Lalu lalu itu ada kemana nembak? oh strateginya? Ya, gitu. Disuruh jangan turun. Jangan turun kayak tapi pasukannya ini malah turun. Hasilnya Maksud terhadap beriman. jadi banyak blunder lah ya. Tapi kan kabinet blunder. Ya. Tapi kan kita tahu Nabi Muhammad itu orang yang bilang Ya, goblok. Nah, kenapa alasannya jadi disebut Nabi Muhammad itu seorang petenang? Yang tahu nggak? Karena hari itu bijak dalam membuat keputusan. Betul. Jadi cerdas itu tidak hanya sekadar dalam pelajaran dari bukan hanya dari sekedar pelajaran, tetapi dari problem solvingnya juga. Jadi maksudnya problem solving itu dari cara Nabi Muhammad itu menyelesaikan suatu problem. Misal seperti perang tadi, membuat parit, dan di perang Uhud tadi apa membuat strategi apa panah itulah pokoknya. Bapak juga lupa. Nah, pokoknya itu. Nah, cerdas. Cara untuk kita untuk menyadari sikap ini yang pertama yaitu rajin belajar. Adik-adik sudah rajin belajar atau belum? Sudah. Bisa. Insyaallah. Oke, baiklah. Selanjutnya, nah, bukan hanya belajar aja tadi seperti yang Bapak bilang tadi, berusaha menyelesaikan masalah dengan ya pemikiran kita, dengan akal kita, bagaimana caranya. Jadi ada dua caranya untuk kita untuk meneladani sikap Nabi Muhammad tadi, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh dan apa? Mempelajari problem solving. Ya. Itu mana begitu ya? Hah? Beda. Ya mungkin itu baiklah. Bapak akan memberikan soal. Matikan Pak. Ada yang bisa mengartikan kah apa itu menjaga barang titipan? Jaga. Sembarang kami saya lawan diri. Oke. Nah, seperti yang Bapak tadi kasih ceramah itu penghapus itu juga salah satu contoh untuk menjaga seorang menjaga amanah. Oke, Bapak ambil kembali. Simpel aja sebenarnya amanah ini tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Oke. Ya mungkin kita lanjut saja. Tablik. Oke. Itu menyampaikan kebenaran. Nah, teman-teman tahu tablik Akbar. apa itu? Jelaskan. Menyampaikan kebenaran benar. Cara kebesaran. Ceramah Bapak. Ceramah. Ada yang pernah merasakan itu enggak? Bersama Bapak. Mau mengikuti. Pernah didatangi orang tablikan berapa? Maksudnya jamaah tablik. Nah, itu sama kayak gini. Maksudnya menyampaikan kebenaran.
kita tahu seorang perkumpulan orang-orang Islam yang berjambut, orang-orang yang banyak itulah, pokoknya pakai baju putih biasanya, terus dengan tujuan untuk mengajak orang-orang yang ada di sekitar untuk sembahyang, beribadah dan lain-lain. Nah, itu contoh nyata dari menyampaikan kebenaran. Tidak salah, jujur aja untuk menyampaikan kebenaran ini. Tapi caranya dari jamaah tabligh itu Bapak rasa terlalu memaksa. Jadi rasanya ya tidak semua orang bisa menerima caranya yang dilakukan oleh jamaah tabligh itu. Mungkin untuk sekarang kita bisa menggunakan cara membuat konten di sosmed. Ini cara yang paling mudah, cara yang paling gampang untuk kita buat dan paling gampang untuk dilihat orang banyak, daripada kita datangin orang satu-satu untuk ayo sholat. Tidak pasti juga orangnya bakalan sholat dan lain-lain. Nah, itu intinya. Tapi kalau di zaman Nabi menyampaikan kebenaran ini, ya tausiah ke rumah-rumah orang, ke kemana-mana lah pokoknya. Ya apa namanya zaman Nabi itu sebutannya? Apa itu, Pak? Dihaya. Apa ya? Kebodohan. Apa ya namanya? Apa? Jadi Nabi Muhammad ceramah ke orang banyak itu apa sebutannya? Dakwah. Dakwah. Nah itu dia. Nabi Muhammad itu dakwah di saat dulu. Oke, kita lanjut ke terakhir, sifat terakhir, fatonah, yaitu cerdas. Adakah teman-teman, adik-adik yang memiliki teman yang fatonah? Urus sendiri, Pak. Baik. Ada yang merasa dirinya fatonah? Belum. Bagus. Respect. Itu bagus. Kita harus pakai diri kepada diri kita sendiri. Kita tidak boleh rendah diri ya teman-teman. Cerdas, kita tuh cerdas. Tapi jangan lupakan untuk berjujur juga ya. Oke, fatonah. Apa sih? Nabi ini di bagian mananya fatonahnya? Ada yang bisa jelaskan tak? Bapak pemimpin. Strategi perang. Strategi perang. Ya. Apa strategi perangnya Nabi Muhammad dari dulu? Perang Khandaq dalam Khalid. Nah, Itu ngapain dia? buat baik. Apa strateginya apa? Dia Nah, jadi Bapak ingin mentes kalian, seberapa cerdas kalian sih? Seberapa memperhatikan? Seberapa amanah dari teman-teman adik-adik sekalian? Jadi soalnya simpel aja. Ini untuk individu masing-masing, yaitu pertama berikan cerita hidup kalian dari salah satu sifat Nabi ini. Nah, silakan pilih aja salah satu dari ini. Nanti 3 orang dari kalian akan Bapak suruh maju. Ya, dipersilakan. Boleh. Ya. Udah ceritanya nulis aja. Oh, nulis kan? Ya, baik. Karena sudah Bapak beri waktu lumayan lama, jadi bahkan Bapak tunjuk 3 orang, satu orang dulu untuk maju ke depan dan menceritakan cerita hidup dia tentang 4 hal ini. Salah satu aja. Ya, pertama, Nadif juga. Ya, satu aja. Baik, saya cerita tentang salah satu daripada sifat Rasul ini. Jadi saya mengambil fatonah. Jadi ceritanya itu saya pernah berdengar dengan kakak saya tentang makanan mungkin begitu. Jadi saya ini dalam hati marah begitu, ingin mukul gitu sama kakak. Tapi terpikir dalam benak saya bahwa hal itu tidak baik dan bisa
Oke, maju. Kita bahas Pak. Semangat Bapak juga harus. kita semuanya itu. Ya, silakan cek tangan. Apa ya? Benar Pak. Durasi. Mungkin ada lagi. Sidik Pak, sidik. Ya, ceritakan Mas. Jadi pada waktu itu ada sidik Pak, amanah kata Pak. Oke. Jadi pada waktu itu ulun diberi amanah atau diberi kepercayaan oleh kawan ulun untuk menjaga barangnya selama kurang lebih berapa bulan lebih gitulah, dari dari bulan 12 kemarin sampai sekarang. Oke. Amanahi untuk menjaga barangnya tersebut agar tidak rusak, dan sampai sekarang ulun masih menjaga barangnya dengan baik dan masih bisa digunakan lah sampai sekarang. Jadi teman saya itu semakin semakin percaya dengan saya. Jadi kalau misal ada barang-barang yang dititip bisa ke saya gitu Pak. Bagus. Bagus. Barangkali kami yang paling beruntung pada hari ini pembaca doa kita tadi. Ya, dipersilahkan kepada saya Burhan. Maju. Nah, ceritakan. Jadi saya mengambil cerita dari Sidik. Ceritanya tuh saya pernah mecahin lampu di rumah tuh. Habis itu kan ada yang melihat kalau ulun yang mecahkan. Habis itu pas takut nih mama, siapa yang mecahkan lampu nih? Jadi ulun jujur kalau mama ulun yang mecahkan mah. Kenapa jadi kamu mecahkan? Ulun tadi nendang gula main genjangan, terus itu pas karena lampu pas baca. Jadi mengaku ulun jujur kepada mama bahwa ulun yang memecahkan lampu tersebut. Cerita dari 3 teman kita tadi sangat menginspirasi. Ada yang jujur, ada yang menjaga amanahnya, masya Allah sekali. Ada yang fatona, cerdas, bijaksana sekali, masya Allah, tabarakallah. Dan jujur tadi, masya Allah banget. Beri aplaus sekali lagi. Mungkin Bapak kira ini saatnya untuk kita menyampaikan atau mengatakan cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini, karena kita sudah mau sholat zuhur dan lain-lain. Ya itu dan lain-lain lah pokoknya. Dan saya kira teman-teman adik-adik sudah memahami dari 4 sifat ini, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Ya, Bapak harap adik-adik bisa menerapkan 4 sifat ini di kehidupan nyata teman-teman. Bisa jujur, bisa amanah, bisa tabligh, berdakwah kepada teman-temannya, dan bisa fatona, cerdas. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, mungkin sekian dari Bapak. Mohon maaf Bapak jika banyak salah. Sebelum kita ucapkan selesai hari ini, mari kita berdoa.